Shalom. Oh, kurang keras suaranya. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini semuanya masih bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan saya melihat ibu-ibu mukanya bercahaya ya, sudah segar. Karena sudah minggu yang lalu kita sudah bertemu kembali ya. Saya agak sedikit flu, batuk pilek, tapi puji Tuhan masih bisa hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, selamat Paskah untuk Anda semuanya. Biarlah sukacita, damai, keselamatan Paskah tetap tinggal di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik karena Dia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita semuanya. Tetapi di tengah-tengah Paskah kita bersukacita, kita juga berduka dengan berita yang sangat mendadak dengan berpulangnya Bapak Sri Paus yang sudah sempat ke Indonesia. Dan kami komunitas Bunda Kudus ingin mengawali setiap pertemuan dan juga Anda mungkin di rumah bisa mendoakan karena Sri Paus itu sangat luar biasa sekali ya, mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan, untuk umat dan sangat sederhana. Kita mendoakan dia di dalam doa Koronka. Kita percaya Tuhan pasti akan menyambut dia dan memberikan tempat yang terindah di surga. Bapak Ibu yang terkasih, kalau minggu yang lalu Anda dilayani oleh fotokopinya Pak Han. Sekarang ini papanya yang ada berada di tempat ini ya. Kalau minggu lalu bersama Raymond, sekarang ini bersama dengan Pak Anjaya. Saya biasa memanggil dia Kohan. Kenapa begitu? Karena waktu saya awal-awal jadi ketua Bunda Kudus, aku ini bingung, gak ngerti. Wah, artis kok suruh megang komunitas gitu ya, masih bingung. Karena waktu itu juga masih baru-baru juga pelayanan karena Tuhan jamah saya ya dari Tumpang. Jadi saya banyak konsultasi sama Kohan dan Cik Jen. Saya konsultasi apa caranya yo, megang komunitas ini, saya nggak yakin gitu loh ya. Tapi mereka sungguh luar biasa sekali. Mereka memberikan pengarahan dan bahkan mereka sangat luar biasa diberkati dalam membimbing anak-anak muda di dalam HSM. Dan itu sangat berkembang karena anak-anak muda itu adalah masa depan dari gereja Katolik maupun dari Indonesia ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendapatkan firman nanti dari Kohan atau Pak Hanjaya ya. Dan baiklah, sebelumnya kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya ajak nanti Anda, ayo ke depan, jangan di belakang-belakang, biar lebih enak. Kemarin kan Raymond udah bilang, kalau persekutuan maupun ke gereja harus duduk ke depan. Mari saya persilakan Anda maju ke depan ya, supaya lebih terang gitu melihatnya ya. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan timnya, Debbie dan teman-temannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Mari kita sama-sama kita mau bangkit berdiri. Terutama tempat yang depan masih ada yang kosong, boleh diisi, silahkan maju. Silahkan maju, ini masih ada satu di depan. Situ ada 2 baris kosong. Di sini banyak. Yuk maju. Gak ada yang mau ini kayaknya Vera. Gak apa-apa ya. Oke. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Biarlah musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya semua dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. serukan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. mari sama-sama semua yang hadir di tempat ini, kita boleh kasih tos buat kanan kiri, katakan selamat Paskah. Terus katakan selamat Paskah buat Bapak Ibu. Hari ini kita boleh terus merayakan kebangkitan. Kita dimenangkan dari kuasa maut. Sama-sama kita mau nyanyikan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah
selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Sungguh Allah Allah dahsyat. dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita mau lambaikan tangan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, Mari bernyanyi bersorak buat Tuhan. bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Percaya Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari angkat suara kita. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari terus kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita membawa setiap nyanyian pujian kita. Di Mazmur dikatakan bawalah setiap nyanyian pujian kita masuk ke pelataran Tuhan. Membawa puji-pujian yang terbaik bagi Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Setiap kita di tempat ini Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dengan suara-suara buat Tuhan kita. Kalau kita boleh merasakan Tuhan kita baik, boleh ditunjukkan senyumnya buat ke kanan dan kiri. Yang pakai masker mungkin bisa dibuka sedikit. Iya, apalagi kalau kita tahu tema pada hari ini, mujizat di dalam bersyukur. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mau sehat, mau kurang sehat pun, atau apapun pergumulan kita mau belajar hari ini bagaimana terjadi mujizat ketika kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau bawa hati kita di hadapan Yesus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh kembali kumpulkan kami semuanya dalam kondisi yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kalau minggu kemarin kami boleh merasakan, kami boleh kembali mengenang kebangkitan Yesus di dalam perayaan Paskah. Tuhan, biarkan kami boleh terus merasakan kemenangan daripada-Mu sampai dengan hari ini. Walaupun mungkin pergumulan yang kami hadapi hari ini belum selesai, tapi kami mau kemenangan yang Yesus lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dari kuasa maut, dari dosa-dosa kami. Saat ini pun kami juga boleh terus merasakan kemenangan yang daripada-Mu. Yaitu kemenangan ketika kami di dalam pergumulan, kami boleh terus percaya kepada-Mu. Di dalam kondisi kami terpuruk, kami boleh belajar bagaimana kami bersyukur kepada-Mu. Bapa, biarlah pagi hari ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Apapun kondisi mereka, apapun isi hati mereka, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap nyanyian syukur kami kepada-Mu Bapa. Karena kami tahu kasih-Mu itulah yang memberkati kami. Karena kasih-Mu Tuhan, itulah yang boleh memperkenankan setiap daripada kami untuk boleh hadir pada pagi hari ini. Inilah syukur kami Bapa. Mari Engkau dengarkan setiap nyanyian pujian kami. Biarlah semuanya boleh manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Mari bawa setiap apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Terus nyatakan terima kasih Tuhan apapun kondisiku. Aku percaya pagi hari ini aku bangun. Itu semua karena
kemurahan Tuhan. Anak-anakku semua dalam kondisi yang baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama, Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Biarlah dengan iman Tuhan, Dengan iman kami percaya padamu. ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkan. Mari nyatakan sekali lagi, Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, Sungguh pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau Yesus yang hanya sanggup Kau yang sanggup memulihkan keadaan kami. memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, Karena karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu kami diberkati. Terima kasih. karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan Terus nyatakan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu Sungguh kami ku diberkati, karena kasih-Mu kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan Mari pakai lagu ini sebagai doa. Karena kasih-Mu ku diberkati, Ini doa kami Tuhan Yesus. karena kasih-Mu Ini nyanyian syukur kami Tuhan. diubahkan, Karena kasih-Mu. karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Mari terus bersyukur. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu Terima kasih Tuhan. ku Kami diubahkan. diubahkan. Terima kasih. Karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Sungguh karena kasih-Mu dipulihkan. Engkau mau menebus kami. Diberkati Kami Tuhan. boleh menikmati Terima kasih Tuhan. setiap kemurahan-Mu. Bersyukur. Kami boleh menikmati Pertolongan-Mu, Tuhan. setiap Terima berkat-Mu. kasih. Engkau yang memberkati kami. kasih, Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami, semuanya aman dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau
cukupkan setiap kami. Kami berikan rasa syukur kami. Kami mau berikan pujian yang terbaik, sebab Yesus sungguh layak. Terima segala pujian. Engkau Tuhan yang mau terus hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita boleh terus mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin peristiwa kemarin, 1 minggu yang lalu, mungkin selama 1 bulan ini. Mari terus ingat kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Setiap detailnya mungkin kita yang sakit, Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Tuhan menghadirkan dokter-dokter yang terbaik buat kita. Mungkin untuk anak-anak yang sekolah, untuk cucu, Tuhan juga boleh melindungi mereka secara luar biasa. Mari terus naikkan ucapan syukur. Mungkin untuk suami kita di rumah yang sedang bekerja saat ini, mari terus bawa semuanya di dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau ucapkan rasa syukur kita secara serempak saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang melindungi kami, yang menjagai kami, yang menolong setiap kami, membawa kami dari perubahan demi perubahan dan semuanya menuju kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kemarin kami boleh merayakan Trihari Suci dan juga Paskah secara bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih. Sungguh Tuhan baik. Silakan yang mau mengucap syukur, saya persilahkan. Terima kasih. Sungguh Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, berkat-Mu selalu Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu ku diberkati. Mari nyatakan dengan imanmu. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Benar Yesus, hanya karena kasih-Mu Engkau memberkati kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Engkau menyelamatkan kami semua. Bukan hanya kami pribadi di tempat ini, tetapi keluarga besar kami Tuhan juga boleh selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau Engkau mau berkorban bagi kami, Engkau mau mati di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa membalas semua kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Hanya dengan nyanyian yang terbaik, dengan pujian yang terbaik. Karena sungguh kami boleh merasakan Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini? Kami boleh menjadi biji mata-Mu Tuhan yang sungguh berharga. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah kami ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kami boleh jadi biji mata-Mu yang sungguh berharga. Terima kasih Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, Puji dan sembahkan. ini pujian kami. Selain puji dan sembahkan. Terima kasih, kami berikan pujian kepadamu. Jangan apakan ku balas segala kebaikanmu. Hanya dengan pujian kami, dengan nyanyian syukur kami yang terbaik Tuhan, ku berikan bagimu. Terima kasih Yesus. Biarlah hati kami saat ini terus bersyukur dan menyembah-Mu. Sebab Kau Tuhan yang layak, Tuhan yang layak kami sembah, kami muliakan untuk selamanya. Ya Rama ya Ramase, Shikiara paraye, Shikiara para 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 para, Ya Namara paranya, Shikiara pakara payara para para para, Yesus. Shikiara wala 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 wala. Engkau yang kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan, sekarang dan selama-lamanya. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu untuk selamanya, tiada pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus, Kau hadir bagi kami, Engkau nyata bagi kami, bagi keluarga kami. Sungguh Engkau nyata bagiku. Terus bersyukur, terus bersyukur, terus menyembah Dia. Yang bisa berbahasa roh silakan berbahasa roh. Shikiara pakara payara masikara para para. Shikiara wala 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 wala. Shikiara wala 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 wala. Shikiana rapakara payara para para para. Shikiara para para para. Shikiara para para yar maso. Shikiara wala 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 wala. Tuhan saat ini berbicara, Dia mengatakan, apa yang kau doakan anakku, aku mendengarkan. Jangan pernah berputus asa, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena aku mendengarkan dan waktunya akan tiba. Shikiara pakara payara masikara wala wala. Shikiara para 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 para. Shikiara pakara para para. Shikiara Shikiara wala wala. Shikiara wala wala wala. Shikiara wala. Shikiara wala. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Shikiara bara bara kinara bayara maso. Shikiara wa kiara bara 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 mashikara bara bara kinara yase. Shikiara bara 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 bara. Syukur dan terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada setiap kita di tempat ini. Kami benar-benar bersyukur karena Engkau selalu
menyertai kami sampai dengan saat ini. Dan kalau sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami Kau jamah, Kau lembutkan, dan kami boleh dibuat mengerti apa yang hendak Engkau perkatakan melalui hamba-Mu ini. Berkatilah Tuhan setiap kami yang hadir, agar supaya kami pulang dengan sukacita karena kami menang karena kami telah diberkati oleh sabda-Mu. Semua doa dan harapan itu Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, amin. Luar biasa, saya tidak menyangka bidoman ini bisa masih sampai sebanyak ini ya. Karena hampir dulu awal-awal bidoman itu saya juga hadir. Dan ternyata ketua seumur hidup itu masih ada, Ibu Erwina ini. Erwina ya, saya juga pikir apa masih ada ya. Terus ada orang yang suka keliling dunia di belakang itu kok ternyata ada juga. Ya, saya tidak mau sebut namanya, nanti pulang saya tidak diberkati nanti ya. Haleluya. Ya. Baik, saudara, perkenalkan nama saya Hanjaya ya. Karena saya tadi masuk, saya disuruh tanda tangan, saudara. Loh, saya ini pembicara, bukan pembicaranya Pak Jin. Hah? Hanjaya diseneni, loh Pak Jin, ya enggak apa-apa sudah. Yang terkenal memang istri saya Jin, jadi saya disebut Pak Jin. Ya wis, karena sebelum mujizat dalam bersyukur, ini saya pikir mujizat toh. Nah, jadi saya bersyukur aja ngelus dodo diceluk Pak Jin, ya wis. Hanjaya mesti daftar sing ono Pak Jin. Ya wis. Jadi saudaraku yang terkasih, mujizat dalam bersyukur. Banyak orang tidak mengerti meskipun tahu bahwa ketika kami bersyukur terjadi mujizat. Nanti saya berikan contoh bahwa ternyata tidak sia-sia kita mengikuti acara semacam ini dan masih banyak lagi di PD-PD lain. Bukan berarti di gereja misa itu tidak ada. Cuma banyak orang Katolik tidak tahu. Maaf ya, saya Katolik sejak lahir. Ya, saya menerima ajaran magisterium gereja Katolik sebelum jadi pembicara, ada, yaitu di Gloria, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Itu sebenarnya sudah kita mengucap syukur dulu, tapi orang sering tidak datang, alias terlambat ke gereja, datang sesudah Gloria, kemudian pulang saudara, sengguhan pulang jangan bilang alasan telat, enggak ada. Makanya datang agak bagian. Sebab ketika kita tidak mau Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami kemuliaan, Anda ikut ke Ekaristi. Ya ampun, tidak ada artinya. Ya jangan asal pokoknya sudah ke gereja. Kenapa kita Trihari Suci kok bisa pagi-pagian? Takut gak dapat tempat lagi tuh? Ayo. Terus ngecup no. Nah, sing dicupno malah gak ngerti aturan. Telat mana, wis dicupno telat. Nah ya itulah Katolik. Ya, makanya harus diberitahu teman-teman kita itu, ayo toh nang gereja sing serius, ke sini juga serius. Ya. Jadi saudara, saya berikan dulu ayatnya ini ya. Begini. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik, yang sempurna itu, setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya pertukaran itu berjalannya waktu itu tidak ada. Dia tetap memberikan kita anugerah. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia, telah mengaruniakan,
telah memberikan hal-hal yang baik dan sempurna kepada Anda dan saya secara cuma-cuma, termasuk jalan keselamatan. Apa ini sudah kita syukuri? Amin. Jadi kita syukuri bukan karena kita dapat uang, karena kita benar-benar sudah misalkan selamat dari musibah. Enggak. Bangun pagi, sudah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena saya sudah bisa bernapas dengan segar. Baru turun ranjang. Jangan turun ranjang HP-nya dibuka dulu. Lah, tapi di sini enggak ada. Iya, lah enggak HP-an gitu. Nah, itu. Tapi di rumah bukan Anda, anak kita, cucu kita. Saya punya 6 cucu. Kalau dibilang enggak boleh, marah. Ya apa caranya supaya tidak megang HP terus? Ya dikasih kegiatan. Pokoknya HP boleh kalau hari libur, ya sudah. Ya sudah gitu aja. Ya, jadi itu antara lain. Jadi ketika kita bersyukur, apa sebetulnya? Ciri utama orang bisa bersyukur all the time. Yes? Smile. Karena smile itu obat 100% orang sehat. Tapi ojo guyu terus, engko gendeng. Tertawa mbek senyum lain loh ya. Gitu ya. Ya, senyum kiri kanan, mari kita senyum kiri kanan. Makanya sih pakai masker ojo ditutupi sih. Ayo tayo senyum titik to, Cik. Dibuka titik, Cik. Lah ngono senyum. Ndak lek kena virus kalau dibuka titik ae ya toh. Ya, ndak percaya ya. Waktu Covid bukan saya membanggakan diri. Saya ini dari farmasi, Saudara, pendidikan obat. Memang kalau dengan orang banyak kita harus pakai masker waktu Covid. Tapi waktu saya keluar saya enggak pakai. Saya dimarahin sama teman-teman. Lu tuh gendeng ya, lu tuh ketularan. Virus itu lek kena matahari, kena udara, 5 detik, 15 mati dewe. Karena kalau di luar saya buka, saya jalan-jalan, waktu Covid tinggi-tinggi itu. Enggak mungkin. Tapi kalau di ruangan pakai, karena ini loh, banyak di sini. Saya di luar, mati Covid. Jadi jangan kena, dibujui ya mas, harus kan ya maskeran, tapi kalau kamu misalkan di tengah laut, di tengah padang, enggak apa-apa, bukaan justru itu seger. Kalau kita enggak punya antibody, enggak bisa membentuk, ya kena terus, sedikit kena, sedikit kena, sedikit kena. Karena Tuhan sudah memberikan kita antibody dari dalam. Bukan saya bilang Anda tidak boleh maskeran di dalam ruangan tertutup loh. Kalau ruangan tertutup boleh. Tapi kalau sudah di ruangan bebas, jangan di stasiun, jangan di bandara, ya itu banyak memang virusnya. Tapi di luar, tidak apa-apa. Di gereja, memang tidak enak badan, pakai. Ya, jadi begitu ya kira-kira ya. Jadi untuk selanjutnya saya berikan lagi satu ayat lagi. Ya, every good perfect gift. Jadi setiap pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan bila kita mau menyadari pengertian ini, arti kebenaran ini, relasi kita dengan Tuhan akan menjadi semakin dekat. Ya, semakin dekat semua. Karena apa? Karena Allah itu memberi kita itu pemberian yang baik dan sempurna. Bu, salah loh ya. Allah itu memberi kita. Dia itu memberi, tidak mungkin memberi yang jahat. Kalau sakit, kok kita mengalami mati, kecelakaan. Bukan Allah itu jahat. Itu jalan seperti Bapak Paus. Kalau kita amati, 3 hari sebelum meninggal, dia masih mencium kaki orang tahanan. Kok persis 3 hari sesudahnya meninggal. Sampai saya, kok luar biasa ya. Persis hari Kemis putih dia 3 hari kemudian Senin pagi dia meninggal. Ya luar biasa, itu orang kudus ya, Paus kita ini almarhum ya. Jadi saudara, kita balik lagi, karena kita sudah mengalami kebangkitan ini kemarin ya, mengalami peristiwa kebangkitan Kristus. Yesus itu pencipta manusia loh, pencipta alam semesta. Dia membentuk segala hal yang baik.
Dan bahwa segala sesuatu itu percaya berasal dari Tuhan. Ya, segala karunia berkat yang baik berasal daripada Dia. Ingat toh, Dia selalu melengkapi kebutuhan kita. Dia selalu mau menolong kita. Nah ini loh, ya. Dari surat Yakobus 1:17, dia memberitahu bahwa Allah memberi kita pemberian yang baik dan sempurna. Ini. Dia bilang apa? Tuhan selalu menolong hidup kita, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Saudara, if you sing this, ketika kita bersyukur malah lagi ini setiap hari, aku menang, menang saudara, sekalipun Anda dapat masalah. Katakan, apalagi Anda sendirian, pegang, ku menang bersamamu. Terutama, aduh aku ini kok sakit ya, padahal aku mesti pergi, aduh aku ini urusan pajak, bagi yang ada masih berbisnis, aduh, ku menang. Amin. Sambil senyum gitu loh. Oh silahkan. Ya, tapi saya tetap bicara ya. Oke. Ya. Jadi smile dan beriman. That is very important in our life. Pernah dibujui sama masalah. Ya, maaf ya. Mungkin di sini ada beberapa yang lebih tua dari saya atau lebih banyak saya enggak tahu. Saya masih 57 tahun. Ya. Makanya dia manggil saya kok, dia 56, saya 57. Ya toh. Nah, itu 57 tapi bacanya Arab dari kiri ke kanan ya toh. Baca Arab. Ya, 57 tahun kok putu wis 6 ya apa. Ya toh. Jadi saudara yang terkasih, sambil menunggu sebentar, ya, saya bersaksi bahwa saya adalah pembicara paling senior yang masih hidup. Saya 41 tahun jadi pewarta sabda, jadi penginjil ya. Senior saya satu cuman, Ibu Esther Kando. Itu senior saya, yang lainnya sudah meninggal. Ya, Pak Cokro yang meninggal itu dulu murid saya. Karena saya duluan, saya tahun 84 menginjil. Ya, enggak tahu ada yang lahir 84 di sini. Nah itu, 84 saya menginjil. 41 tahun saya sudah menginjil ya. Dalam perjalanan hidup ini apa enggak banyak masalah? Banyak. Saya dikhianati oleh teman sekerja saya sehingga saya dikeluarkan oleh perusahaan. Itu kesaksian saya. Sudah jadi penginjil, dikhianati, saya mengaku dosa. Saya pergi ke Romo, itu salah satu Romo pembimbing saya, almarhum Romo T. Bengkwi. Mungkin ada yang tahu, T. Bengkwi dari sini, Romo T. Katedral. Waktu saya mengaku dosa, saya malah disalahkan sama Romo. Hanjaya, don't try to get your reputation back. Sampai sekarang aku seiling bahasa Inggris itu. Jangan pernah minta reputasimu balik. Mari tadi manajer seluruh Indonesia dijatuhno. Kenapa kok bisa jatuh? Saya cuma dibilang gini, kamu itu korupsi. Hah? Pastor, tanya bos saya, kalau saya curi uang dari perusahaan itu 1 rupiah saja. Tidak pernah. Loh, kamu itu korupsinya bukan di perusahaan, korupsinya itu sama Yesus. Hah? Korupsi sama Yesus kok apa? Kamu ngasih kolektor berapa? Dieng, lah iki mulai. Lek kolektor ya sehemat mungkin, iya toh?
Lho ndak, betul toh, betul. Ya sing nek isa sing paling cilik nggone kantong ya iku kolektor. Wong kolektor kan sak welase, betul toh? Lah aku mulai senyum. Ya pancen nih, saya dulu itu kan masih merokok. Setelah saya bertobat tuh saya masih merokok. Maaf ya kalau ada bapak di sini yang merokok ya. Itu hak Anda ya. Tapi saya merokok dan itu tidak boleh. Saya ini muridnya Romo Yohanes. Merokok tuh gak oleh ya. Romo, kalau tidak boleh di Alkitab ditulis di mana Romo? Wong aku biyen kabeh tak jaluk Alkitab. Han, kon kok minta dilarang merokok di Alkitab? Ndak ada. Tapi sebetulnya ada. Di mana? Buktikan Romo. Kalau ada dilarang merokok di Alkitab, saya saat ini tidak merokok. Ada. Di mana Romo? Di pompa bensin. Nah, kon. Wes kalah, wes Romo Yohanes dilawan, wes gak iso. Ya, di pompa bensin. Tapi dari situ saya belajar. Ya, dari 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 16 baca sendiri bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ojo dirusak. Rokok itu ngerusak. Semua ahli kesehatan tahu. Tapi merusak kok sengaja diisep. Nah itu dosa saya yang pertama. Dosa saya yang kedua pelit. Ya kalau ngasih kolektor minimalis. Iya dah. Padahal saya punya duit. Lalu Romo tuh di dalam pengakuan tuh ngomong, kalau kolektor tetap harus perkiraannya 10%. Loh Romo, 10% itu lah Kristen, Katolik tidak ada. Loh itu kamu dikasih perkiraan. Lek 10% kamu ngasih 1%, ya kebangetan. Aku 1%-nya gak ono. Iya toh. Misalkan gaji saya 10 juta. Ya 10% 1 juta, 1% 100.000. Oh saya dulu nek ngasih itu nojing. Sekarang tuh 2.000. Ya kalau sekarang kamu kasih 2.000, maaf ya. Anda menghina. Yesus lebih rendah dari tukang parkir. Wis ngono ae wis. Gak mau menghakimi aku kok diseneni wis nyala iki. Nah, itu saya ya, bukan Anda ya. Tapi puji Tuhan ketika saya melakukan firman Tuhan, saya bersyukur saya diberkati 100 kali lipat daripada ketika saya bangkrut. Jadi saya pernah bangkrut ekonomi loh ya. Jangan dibilang saya ngomong iso teori tok, saya mengalami. Ya. Jadi Tuhan itu memberi kita keselamatan. Ya. Tuhan selalu menolong kita, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Apa? Berserulah. Kamu berseru mbak Tuhan enggak apa-apa. Ya kamu mengeluh, Tuhan aku kok dikhianati, aku kok banyak saya melayani di luar kota yang ditinggal suaminya, yang ditinggal istrinya dan sebagainya. Ya sudah, bilang sama Tuhan karena Dia itu benar-benar mau memberkati kita. Berikutnya, ya. Nah, yang kedua dari surat Yakobus tadi dikatakan Allah memerintah dan berkuasa dari tahtanya di surga. Tetapi Dia juga turun dari surga. Itu artinya apa? Anda harus tahu bahwa Tuhan menegakkan tahtanya. Ya, tahtanya di surga dan kerajaannya untuk apa? Berkuasa atas segala sesuatu. Ya, itu artinya Tuhan turun tuh gitu, bahwa Yesus turun dari surga mengambil rupa sebagai siapa? Sebagai manusia. Itu anugerah saudara, jangan dibilang mana Tuhan kok jadi manusia. Sudah enggak usah mendengarkan hoak-hoak seperti itu ya. Bahwa Dia turun menjadi manusia dan itu anugerah yang sangat sempurna yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Itu di ayatnya ada, itu di Yohanes. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak yang dia yang telah mengutus. Bahwa Yesus turun mengambil rupa manusia, itu anugerah yang sempurna. Jadi kalau ditanya, kita ini dikasih apa sih sama Yesus? Buktinya aku sampai hari ini tetap punya masalah. Tetap, ini aku punya masalah. Seta, punya masalah. Itu kita yang cari masalah. Sebentar, saya teruskan saksi saya. Saya lahir sebagai orang cacat. Ya, banyak yang tidak tahu.
harus mati dalam umur 37 tahun. Padahal saya bertobat umur 34. Ya, tahun 84 saya umur 34 dan saya punya umur tinggal 3 tahun. Karena apa? Saya lahir dengan asma. Ya, lahir loh, procot 1, 2, 3 hari bayi itu sudah sesek katanya mama saya. Terus katanya asma, jadi asma sejak lahir ya. Makin tua, makin berat obatnya. Saya masih ingat di kantong saya ini ada pil. Ya, cepat harus minum karena kalau saya ketemu orang gini banyak aku keluar sesek. Kalau waktu saya menikah, maaf ya, saya tidak bisa tidur dengan istri saya. Saya tidur di luar, di teras. Karena aku tidak bisa kena nafasnya istri saya. Ya, itu berat ya. Sangat berat. Tapi, ini loh, Yesus turun dari surga itu anugerah. Anugerah, tapi aku enggak ngerti dulu. Jadi saya meskipun punya cacat asma, saya merokok. Nah, sampel enggak? Sampel ini, gendeng ini. Kenapa saya merokok? Karena teman-teman saya merokok. Saya kalau praktikum di Widya Mandala, Universitas Farmasi, itu mulai pagi sampai sore. Jadi kalau lagi santai merokok, pusing, iki obatnya gak dadi-dadi, waduh pusing lu ngerokok, iya kon niku, wedoke ngerokok, kon niku gak ngerokok, banci, loh dilono banci, padahal banci yang ngerokok, gak terima saya dulu, yang ngerokok, habis ngerokok, sesek, minum obat, tes, hilang lagi. Jadi makin lama saya makin sakit, dan itu ternyata yang kedua, kena liver. Saya masuk rumah sakit tahun 82 selama 50 hari. Dan dokter bilang enggak lama lagi akan meninggal. Siapa di sini dokter? Ada yang dokter di sini? Enggak ada? Oh enggak ada? Kalau ada saya beritahu. Saya tuh hampir mati karena sudah di simposium seluruh dokter Surabaya enggak ada. Mungkin ada yang tahu, ada yang punya sakit liver di sini. SGPT, SGOT berapa? Normal. Ada yang tahu? Di bawah 30 ya wis, soalnya belum dokter ya gak apa-apa. Kira-kira bener, di bawah 30. Saya 3.000. Ya, sampai di simposium para dokter ahli di sini, ya sudah mau diapaan, ngenteni aja. Dan saya enggak bersaksi dusta, tanya istri saya, dia bilang, saya siap jadi janda muda. Karena sudah rusak. Kencingnya sudah Coca-Cola, bukan kuning tapi coklat. Di sebelah saya ada dokter, 500 SGPT meninggal. Saya 3.000. Ya, padahal saya sudah bilang saya mau bertobat dan saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi tetap Tuhan kasih masalah. Ya, asma, liver, sinusitis, rusak semua dalamnya. Tapi setelah saya benar-benar percaya dan saya mau bersyukur, ini mujizat dalam bersyukur. Pertama yang saya mau share, nanti ada lagi, 3 penyakit itu hilang. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya sekarang tidak punya sakit liver, 0, malah saya diselamati sama laboratorium, 1 dibanding 1 miliar manusia yang bisa seperti itu. Bukan 1 dibanding 1.000, 1 dibanding 1 miliar yang bisa sembuh. Saya tetap cek tiap tahun, masih tidak ada livernya. Asma saya sama sekali tidak ada pernah lagi. Sama sekali tidak pernah minum obat asma, sinusitis saya tidak. Sehingga saya itu dulu sama mama saya disangoni sapu tangan. Sampai sekarang tuh kayak traumatis. Ada sapu tangan selalu di kantong saya. Karena dulu mama saya marah, bak sapu tangan, umbelmu, buk meler terus. Waduh, digegeri aku saudara. Dulu enggak ada tisu, yo sapu tangan. Sampai ini traumatis, meskipun enggak pernah dipakai lagi. Tapi ya sudahlah, mengenang mama saya yang mengingatkan saya terus. Itu loh saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang enggak bisa diberkati oleh Tuhan. Cuma kita mau enggak ngelawan yang salah. Wong wis tahu loh, asma, ngerokok loh saya itu.
Dibilangi ndak mau. Wis ta, ngerokok, kok duit-duitku dewe loh, kok rame sih. Saya selalu bilang sama istri saya gitu. Sampai istri saya akhirnya ndak ngomong apa, cuma doakan terus, bojoku gendeng. Doakan aja bojoku gendeng, ngawur aja gitu loh. Ya bojoku diberkati gitu. Lah saya dulu kan ya wis ngerti, guyu deh. Ya toh memang rada gendeng dulu, ya toh. Ya gitu ya saudara ya. Jadi itu kira-kira sebelum nanti ada lagi. Jadi saudaraku yang terkasih, yang berikutnya dari surat Yakobus tadi, ini anunya semua dari Yakobus 1:17 ya. Memberitahu kita bahwa Allah itu kita tidak berubah loh. Kita harus beriman dan percaya. God never changes. Manusia, saudara dan saya memang terus bertumbuh. Memang ya, kita kan bertumbuh dalam iman, dalam usia. Belajar dan selalu memiliki pendapat yang baru. Manusia berubah menjadi dewasa, berubah menjadi tua. Tapi Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin saudara. Nah, sebetulnya saya mau nulis berubah terus. Makin lama makin tua, makin cerewet. Ya toh, tapi saya tidak berani ngomong. Soalnya di sini tidak ada yang cerewet, tidak ada loh, diem kabeh kok ya. Tapi nenek rumah tidak tahu ya, karena Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Saya suka ngomong gitu, nyanyi dewe saudara, enggak apa-apa. Ya bu terus, aduh lah koncoku kono, aku kok gini, aku kono. Enggak pernah bersyukur gitu loh. Bersyukur tuh bukan bengok gendeng ya. Tapi saudara dalam hati itu bersyukur. Saya tadi melihat ketika banyak tadi WL menghadap bersyukur angkat tangan. Berapa banyak yang benar-benar menghayati. Bukan kita gendeng atau sok. Kalau kita dalam tadi, kasih Tuhan itu memberkati. Pegangan hatimu. Diberkati. Belajar. Karena kita ini bersyukur itu bukan hanya ngomong ya. Tapi dengan gerakan iman itu bersyukur. Ya, kan ada toh orang enggak ngomong itu sudah seretan, sudah tua. Pegangan tangannya, aku bersyukur. Saya enggak peduli kok. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi maka enggak. Kalau aku maka saya sudah sembuh. Aku bilang gini, memang karena aklamasi maka kami sudah sembuh. Tapi kalau hosting ini, saya bilang saya sudah sembuh. Maaf ya, saya umur sudah tidak muda. Sering saya tiba-tiba tidak tahu ya di dalam misa itu perutnya sakit saudara. Terus kebelet. Lah misa kok kebelet? Orang saya lihat keluar kencing ke toilet. Saya enggak, saya bilang saya sudah sembuh. Loh keluar, tidak kebelet lagi. Wah Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi sudah sembuh itu bukan sembuh dari kanker, sembuh daripada nanti sekali potol nyambung dewe. Itu sulapan saudara. Ya bukan begitu. Hal kecil syukurono. Ketika kita datang ndak enak badan, bilang Tuhan aku datang karena engkau telah berkorban untukku. Disembuhno. Percaya aku. Ekaristi itu luar biasa loh. Tapi banyak dari kita pergi gereja tuh kayak ya karena harus ke gereja. Bilang ono anakmu, bilang ono cucumu, bilang ono keluargamu. Ekaristi itu penting. Ya. Buk main-main, ya. Jadi saudara, Tuhan itu adalah kasih, ya. Tuhan itu adalah kasih. God is love. Allah yang sama selalu mengasihi kita, dia memberi kita anugerah yang luar biasa. Because he is benar-benar love. Jadi luangkan waktu sehari. Untuk apa? Ayo. Untuk ini, lihat untuk apa ini? Ya. Untuk satu, bersyukur atas anugerah udara yang kita terima secara, ini sudah pernah enggak? Kita dikasih udara. Meskipun udaramu penuh COVID, pneumonia misalkan, bersyukur kamu lepas nanti. Meskipun kita enggak boleh sombong, enggak pakai masker,
pakai masker, tapi kita tetap tidak kena. Karena kita bersyukur atas anugerah udara yang kita terima secara cuma-cuma. Ya, terus kita boleh bersyukur atas keselamatan kesehatan yang sering kita alami. Meskipun sekarang aku sakit, tapi aku bersyukur bahwa aku diberkati dan aku pasti sembuh kembali. Gitu bersyukur. Ya, terus yang ketiga, bersyukur atas kehidupan dalam keluarga, pekerjaan, studi yang saat ini kita alami. 3 bersyukuri. Ya, ini minimalis. Ya, ajarono keluargamu, bersyukuro pagi itu loh. Saya selalu bilang, terima kasih aku bisa bergerak. Terima kasih aku bisa jalan. Ya, kalau saya ojo niru tapi ya, sing mak-mak ya, aku masih bisa berlutut gini. Tanpa dibantu, loh berdiri dewe. Nggak kedek. Bukan saya bilang saya kedek-kedek itu salah. Tapi saya sudah bersyukur ini sejak dulu. Karena ketika saya pujian penyembahan di rumah, kami komunitas pujian penyembahan HSM, kita menyembah, ya berlutut dong. Ya, nah, itu sudah saya latih. Jadi ketika, kok iso, 75 saya iso berlutut. Enggak tahu, Tuhan tuh memberkati saya hanya bersyukur, saya enggak sombong, saya enggak ngelokno orang sih enggak bisa berlutut. Tapi ketika kita bersyukur, sembuh loh. Ya, anak rohani saya, gemuknya 120 kilo, aja kudak melakoni jalan ini sulit, masih muda, umur 39, wis udah kudik. Saya ajak naik Gunung Sinai, enggak bisa, Gunung Sinai di Holy Land. Tapi ketika dia naik, dipaksa turun sembuh. Loh, enggak ada obat, hanya bersyukur bisa. Gitu loh. Jadi hati-hati, kita semua enggak tambah nom, tambah tua. Bersyukur. Tapi bukan sing nom-nom enggak perlu ya, ajarono. Ya, setiap kita hendaknya punya hati yang selalu bersyukur. Nah ini penting. Enggak sikap saja, tapi hatimu harus hati yang bersyukur. Loh. Setiap kita hendaknya mempunyai with a grateful heart. Ini penting ya. Nek kamu cuma gaya-gaya tok bersyukur, hai, bareng muri, wong iku gaya, lu ngelokno mari hai ngelokno wong. Ndak boleh. Makanya hati ini sing penting, punya hati yang bersyukur. Amin, saudara. Ya, selanjutnya. Ya. Selanjutnya, hati yang bersyukur itu perlu dikembangkan. Saya beri 1-2 keterangan ya. Yang pertama, bersyukur itu perlu dilatih ternyata. Iya, karena kita itu akeh ngomele daripada bersyukur aja. Di sini siapa yang setiap detik bersyukur, angkat tangan. Setiap detik ya, haleluya, makanya sehat walafiat. Loh, lian, orang nek bersyukur ketok saudara. Iya toh, bukan berarti sing kurus krempeng gak tau bersyukur ya. Ya, bukan loh ya. Tapi ini kebetulan memang betul-betul lambang bersyukur itu ya. Ya wis. Ya, puji Tuhan, Cik, puji Tuhan. Kita perlu dilatih untuk selalu mau bersyukur atas segala yang terjadi. Karena ini ada ayatnya, 1 Tesalonika 5, 16, 18 kita baca bareng, 3, 2, 1. Ya, perintahkan jiwa saudara dan saya untuk bisa bersyukur. Perintahkan, hai jiwaku, bilang, hai jiwaku. Ayo, silakan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah. Semua indah pada waktunya. Kita coba ya, kita ada teksnya, kalau bisa tolong. Tuhan ajarku menghargai waktumu. Kalau ada teksnya silakan, supaya Anda ngerti bahwa ini it is not dari saya. Tapi kita boleh memuji dan menghargai waktu itu, bersyukur. Silakan. Menghargai waktumu, ajar
berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Berdoalah. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, Memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Perintahkan jiwamu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Saudara, karena ini bukan latihan nyanyi, ya sudah selesai, tapi ada lagunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, ada. Diperintahkan, itu firman Tuhan. Dan sebenarnya ini bukan ajaran dari orang Kristen, ini ajaran dari Katolik. Ya, Santo Agustinus bilang, ketika engkau bisa memuji Tuhan, engkau berdoa 2 kali. Kamu bisa litani sakmono dawane gak iso muji Tuhan. Omong kosong toh ya. Memuji Tuhan itu doanya 2 kali. Kamu memuji Tuhan 15 menit itu sama dengan doa 30 menit. Dan Tuhan itu ngelihat, wow, dia memujiku. Nggak usah minta, diberi. Loh, itu loh Tuhan kita. Because He knows everything. Dia tahu apa yang kita minta tanpa kita perlu ngomong. Loh, enggak boleh minta? Boleh. Tapi buat dipikir, Tuhan tuh pekun. Iya toh? Kita lah minta lah balik, diulangi soal-ala Tuhan, ojo pekun Tuhan, aku nelengo Tuhan, nelengo. Loh, nek gitu litani enggak boleh. Lain, itu kan liturgi. Tapi ketika kamu minta, saya masih bekerja sampai detik ini. Saya masih keliling Indonesia, wis tuwek gini keliling Indonesia. Cuma aku gak ngaku lah 75, ya toh. Soalnya saya masih naik tingkat di pabrik itu 5 tingkat tangga besi itu, gak mengkus-mengkus. Saya cuma bersyukur, Tuhan aku bisa naik tanpa nafasku tersengal-sengal, naik aku. Gak sombong, delok aku wis tuwek ngene iso sombong Saudara. Ndak, ya, bersyukur tiap hari sebelum Anda turun dari tempat tidur, perintahkan jiwa saudara dan saya untuk bisa bersyukur. Saya bersyukur kalau saat ini saya boleh hidup ya, diterpa masalah misalkan. Saya belum bekerja, saya masih sakit, ada sakit. Karena sekarang saya tahu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya mau menguatkan iman kita. Loh itu loh. Jadi kalau ada sakit, dia mau menguatkan imanku. Nanti lihat, obat itu berkurang saudara. Kayak saya. Saya itu kan sudah mati kok, 3 sakit, sudah 37, di maksimum loh, 37. Tapi hidup tuh 2 kali sudah. 2 kali 37, masih selamat. Bukan sekali kan, bukan sombong, tapi di situ saya berani ngomong, kalau bersyukur tuh ada hasilnya. Nggak omong kosong, mungkin banyak orang teori, betul juga, tapi saya ada bukti. Ya, saya ada bukti. Nah, jadi bersyukur itu harus dalam segala hal, jangan cuma nek dapat duit tok. Ya, nah ini. 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikenakan Tuhan Allah. Jadi bahwasanya kita diharapkan menyadari bahwa Allah Tuhan ada di sekitar kita, bahwa Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dan kedamaian. Jadi Tuhan tidak hanya ada di tempat ini karena kita pede, nanti keluar pun
Saya ke sini, saya berdoa, semoga lancar. Meskipun saya tahu saya sampai, tapi bos di sini telepon saya, kok enggak datang-datang ini, di mana ini? Nah ini, ono sing telepon saya, ya tolong lampu merah dipateni semua. Saya bilang gitu, berarti lancar. Lah masa salah saya? Wah, lampu merahnya cepet, murup lagi, ya itu. Ya itu ya, tapi enggak apa-apa, itu tandanya orang ini baik, cuma lali bersyukur. Nah itu dah. Siapa enggak tahu loh ya, saya enggak mau ngarani ya. Oke, ya. Jadi saudara yang terkasih, yang ketiga apa? Hati yang mau bersyukur perlu dikembangkan. Saya yakin Anda semua sudah bisa bersyukur. Amin. Kembangkan. Nanti lihatan. Ini kan banyak yang datang enggak pakai suami. Suami sing mokong jadi baik. Ya saya laki ya, lakiku mokong ya. Kecuali bapak-bapak yang ada di sini. Ya. Nanti aku diseneni, hei Pak, aku iki lanang Pak, gak mokong Pak, waduh mateng aku. Ya, enggak ya. Tapi banyak laki itu sulit diberitahu, termasuk saya. Betul ya, saya ini tahun 84 jadi penginjil. Tapi itu hasil doanya istri saya. Dia 79 sudah mengenal Alkitab istri saya. 5 tahun dia mendoakan suaminya yang ndablek. Sik ngerokok, sik minum-minum. Ya saya minum saudara. Ngerokok, minum, ya gak apa-apa, titik aja lo, gak apa-apa. Sehat lo ya toh, minum titik aja lo. Sing penting lah gak mabuk lo. Selalu ada alasan saudara. Ya gitu loh. 5 tahun mendoakan, akhirnya saya bertobat lebih dulu, maaf. Saya bisa dapat bahasa roh, istri saya ngomel. Iki baru bertobat untuk bahasa roh. Aku sing wis doa duluan minta penghargaan dari Tuhan. Enggak boleh gitu. Kamu sudah mendoakan suamimu ya sudah bersyukurlah. Ya toh. Dia baru 10 tahun setelah saya baru dapat ngomel-ngomel dia ya. Nanti kalau dia di sini suruh bersaksi itu ya. Ya. Itu ya. Jadi saudara, sebagian besar orang punya cita-cita hidupnya semakin baik, masalahnya kalau terus baik, kita lupa bersyukur. Amin atau amin? Nah, wis aja diamini. Iya. Lek baik Anda lupa bersyukur, tapi kalau jelek mungkin masih mau ini anjuran saya ini ya. Jadi bersyukur bahwa segala satu itu ada kebaikan di saat kita mengalami permasalahan. Ngerti ya? Jadi ketika ada masalah, kita justru bersyukur. Tadi saya dikeluarkan dari perusahaan karena dikhianati. Lalu berikutnya ada 3 ya. Yang kedua, saya ini membesarkan satu perusahaan dari 0 sampai jadi. Kembali saya dikhianati lagi dan dibikin habis uangnya. Padahal sudah membayar per bulan. Ya apa? Ayo, saya mau ngomong apa? Tuhan, aku sudah melakukan. Nah, ya itu. Bersyukur, saya bisa ngajar orang bersyukur, ya bersyukur. Tapi tidak lama. Setelah saya dikeluarkan lagi untuk kedua kali, anak saya dua-dua masuk rumah sakit pada waktu itu. Di rumah sakit Adi Husada. Duit dari mana? Tidak punya duit. Tapi disitulah Tuhan berbicara. Di saat saya mengalami permasalahan, bersyukurlah. Singkat kata, saya sudah dipulihkan lagi dan malah sekarang saya mempunyai perusahaan sendiri. Ya, jadi di situ saudara, no problem. Kalau ada masalah bersyukur, mesti ada sesuatu yang kita kurang. Tambah ono syukurane. Bu ngomel. Yang kedua ini saya tambahi. Naik lagi ya, harus mau berpuasa. Karena puasa adalah bagian dari bersyukur. Loh puasa sudah, ini bukan masa prapaskah. Enggak yo, puasa itu the whole of your life, selama kamu hidup. Kami dari HSM punya puasa seminggu sekali. Jadi ketika masa prapaskah sudah biasa, poso itu sudah biasa. Ya, poso dimulai
pukul 10 malam dan diakhiri pukul 3 keesokan harinya. Boleh minum tapi tidak boleh makan. Kenapa 10 malam? Karena 10 malam Yesus ditangkap, mulailah penderitaan. Kenapa kok besok jam 3 kita boleh makan? Karena kalau ini Anda tahu, karena Yesus sudah wafat, baru kita makan. Itu puasa, bukan sekali makan kenyang, nanti tambah gemuk. Ya, poso tapi opo-opo kerso. Wah, wis mboten saged niku, ya toh. Sing bisa bahasa Jawa ya, poso niku opo-opo kerso. Ya toh? Oke, ya jangan ya, kalau mau jadi bersyukur yang sudah ditingkatkan adalah kita boleh berpuasa. Oke, yang terakhir 5. Hati yang mau bersyukur perlu dikembangkan karena ada kuasa. Nah ini loh, nah ini baru ini masuk ini ya. Ada kuasa dalam bersyukur. Wow, apa itu? Nah, peristiwa 5 roti 2 ikan. Lalu Yesus mengambil, ini kita baca ya, 3, 2, 1. Mengucap syukur dan demikian juga setelah mereka kenyang, kumpulkan supaya tidak. Nah. Bayangkan ya, di sini ada guru matematik, ada yang pintar matematik, ada ya, yang pintar matematik, masih gak bisa matematik ya, Yesus tuh lucu ya, 2 tambah 5, 5.000 loh, ya toh, 5 roti 2 ikan jadi 5.000, aneh ya, karena apa? Bersyukur. Ada bukti loh, saya sendiri heran, ketika saya itu dulu, tidak bisa bersyukur, saya memang dapat gaji sudah lumayan. Tapi ketika saya bersyukur, dikasih 100 kali lebih loh. Masa tidak mau? Sampai dengan detik ini. Ya, jadi jangan lupa bersyukur, percaya ya tidak hanya uang tok, kesehatan. Ya, puji Tuhan saya amini. Sekarang cucu saya yang terakhir dari anak pertama, anaknya Raymond, itu sekarang sudah mulai bisa khotbah. Umurnya baru 13 tahun. Cuma khotbahnya dalam bahasa Inggris. Kalau mau diundang boleh. Tapi khotbahnya dalam bahasa Inggris. Loh kok bisa? Saya sampai bilang, mau ajari ya? Enggak. Loh iso khotbah. Terus dicek bener khotbahnya. 13 tahun loh. Nah itu loh, itu berkat untuk saya. Dan sekarang mulai yang 8 tahun ini mulai. Nanti diarahkan. Sudah mulai. Ada cucu yang terakhir dari anak yang kedua. Jadi berkat melalui keluarga. Kalau Anda sudah diberkati, jangan diambil sendiri berkatnya. Tolong bagiin suami Anda, mama Anda, kalau ada papa, istri, anak, bagiin. Suruh bersyukur. Nanti kan otomatis kita diberkati. Ya. Nah, jadi saudara yang terkasih, bersyukur itu adalah kekuatan yang super power. Ya. Bersyukur adalah sesuatu ini ya. Sesuatu yang benar-benar berharga. Nanti saya kasih contoh ya. Kenapa kita harus bersyukur? Ya, ada satu cerita yang terjadi bahwa saya mengalami kecelakaan. Nah ini, jadi 3 kali ini ya. Ya 3 kali ya sudah dibangkrut mau mati karena penyakit. Sekarang saya mau mati karena kecelakaan. Ya, nah ini. Ya, terjadi mujizat dalam bersyukur, itu mobil saya, sebelum masuk tol kita berdoa loh, sudah muji Tuhan loh, kita sudah minta perlindungan loh, ya, tapi kita dimampukan untuk bisa ini, melihat rancangan Allah dengan Allah ini, itu ringsek ya, dari atas sampai bawah itu ringsek, ya, tapi saya puji Tuhan saya masih dilindungi karena saya pakai headrest, jadi brek di sini berhenti, ya. Penumpangnya 5, ya. Ini di jalan tol kilometer 472 Semarang Solo. Hati-hati ya di situ ya. Sering terjadi kecelakaan tunggal. Ini kecelakaan tunggal ya. Ya.
Saya terbanting 5 kali, itu masih bisa saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, kecemplung di parit. Bluk gitu. Ya, 60 meter lagi jurang, kalau masuk itu mati total. Nah, ketika ini bukan begininya yang saya bersyukur. Waktu terlempar 5 kali itu, salah satu penumpang umur 9 tahun, anak kecil, itu terlempar sambil kacanya pecah. Lihat ya, orang normal aja keluar dari kaca, itu sudah tidak masuk akal. Ini terlempar ketika mobilnya banting 5 kali, terlempar sambil tubuhnya itu mecah kaca. Terlempar, dia berada 15 meter di depan, dalam keadaan setengah tidur, ini parit ya, parit setengah tidur. Lalu mamanya sambil nangis tanya, "Nyo, enggak apa-apa, kok bisa kamu duduk gini, kayak apa itu, enggak sakit?" "Enggak, Ma, karena pada waktu tadi Nyo terlempar, ada tangan sing megang." Saya sampai sekarang cerita sih merinding, saudara. Ada tangan sing megang, orangnya baju putih, siapa itu? Yesus. Dan setelah ini kami ke rumah sakit sampai jam 12 malam, ini jam 3 sore. Anak itu di MRI 2 kali, harus seminggu di rumah sakit. Tidak ada retak sama sekali. Bayang no. Mecah kaca, terbanting, jatuh, tapi katanya ada tangan sing naruh di bawah. Belek. Beset aja, kita berlima, tidak ada yang luka berat. Padahal itu kaca remuk semua loh, saudara. Saya sampai ngeliat ini bingung. Ini secara tidak sengaja saya foto bukan karena saya kepingin jadi sosialita. Tapi gini loh, saya adalah penumpang terakhir yang keluar. Saya di sebelahnya sopir, itu ada 20-30 orang desa yang keluar. Pak, keluar, nanti terbakar loh, mobilnya meledak nih Pak. Karena mereka lihat kecelakaannya berat sekali. Cepat keluar. Sito menengok, HP ku hilang. Lihat ya saudara ya. Sing digupui lah HP, memang orang Jawa betul kok, henpen. Ya, aku tak ngomong Jawa ya, nek Ervina ngerti ya, HP ku henpen. Harapan palsu. Nah, HP, sing digoleki HP, gak ngerti iki lho, cepet metu bahaya. Sik ta Pak, HP ku hilang iki lho, tak goleki gak ono. Saya cari di dalam itu ada. Bayang loh ya, HP di kantong. Ternyata mencelat 15 meter di belakang loh, lihat. Dari mana itu? Diketemukan orang, terus saya tuh ngetes. Iso tak foto, ternyata hasilnya ini. Nah, terus saya dibilangi, teman saya kan ada banyak yang dokter. Han, iki sopo? Ya aku, loh. Kon gak mati ta? Lu ngawur ae. Gak mati gak iso ngirim iki yo ngawur ae. Ya iku kalau teman-teman dokter tuh ya gitu, ngomongannya gak enak kabeh. Ya gak iso gak bersyukur ya toh. Ya sudah. Jadi saudara yang terkasih, kecelakaan ini baru terjadi ya sebelum ada waktu Imlek ini. Jadi di situ kami waktu masuk tol kami berdoa, kami nyembah Tuhan karena yang di dalamnya hamba-hamba Tuhan. Kita bersyukur, tapi justru di situ kalau kita tidak bersyukur mungkin mati total 55 orang. Kita bersyukur diselamat, iblis tidak bisa ngambil nyawa kita kalau bukan kehendak Tuhan. Amin saudara, ngerti ya? Jadi kalau bagaimana bersyukur sih ya. Bu cuma doa Bapak kami salam Maria tok meskipun enggak apa-apa tapi bersyukur ya. Makanya mesti apal lah Gusti. Bu cuma Ervina tok sing apal. Ervina sing selamat tambah lama tambah bersyukur ya toh. Ya. Oke ya. Terus. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mengalami mukjizat? Nah, ini. Lakukanlah segala sesuatu ini loh, tanpa bersungut-sungut. Makanya senyum nek bersyukur ya. Senyum, nggak boleh ada ayate. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Bukan aku loh sing ngomong. Nanti Om Bani ku loh sembarangan Pak Hanjaya, ngkong iku opa. Saenak enggak, iki loh Filipi. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang saat ini sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bukan saya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Loh, bersyukur.
meskipun gak enak. Iya toh, itu loh. Ya aku lah dibingungi ya, ada tante dari Binoman, ayo cepetan, jaluk foto, ayo cepet, ini ada debokno. Setala wong kuno dijaluki foto iki repot, nah ngono ya toh. Iya nek wong modern cepet jengreng foto. Aku dikai foto marune fotoku di AI. Waduh. Nek di AI dadi nom mak-mak nek Binoman gak percaya, tak itu nom ya aku ya. Nah itu ya. Jadi kita harus tetap bersyukur. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika kita bersyukur, ini sebagai penguat ya, kita dimampukan melihat rancangan Allah. Loh, Anda kan kepingin toh, kita dimampukan melihat rancangan Allah dan cara kerja yang luar biasa. Dan diri kita sendiri bisa termotivasi dan bisa memotivasi orang lain untuk bersyukur. Nah ya, jadi kalau kita tidak bisa memotivasi, berarti mungkin kita belum praktek. Ya, jadi bagaimana cara mengalaminya? Yaitu buat 3 catatan. Buat ayo, tak kasih cara nih ya. Buat 3 catatan. Yang pertama apa? Ya, mengenai bahagia. Terus fokus pada hal yang positif. Buat 3 catatan tuh misalkan gini loh. Hari ini aku harus bersyukur apa? Buatan 3. Oh aku nanti pasti bisa sampai di Binoman. Oh nanti kedua aku pasti bisa ngomongi orangku. Nanti yang ketiga aku pasti bisa lebih itu buat rancangan pada hari ini. Terus fokus pada hal-hal yang positif. Ya, kalau jangan lalai atau lengah. Ini penting ya, karena kita sering di dalam gereja HP on. Whatever HP patenono. Ndak wis patenono pokoknya. Saya sering ngilingno istri saya. Patenono HP ini, karena dia memang suka lupa, tak dipateni HP, terus bunyi. Kalau bunyi kan isi-isino gitu loh, ya, patenono ya. Jadi jangan main handphone, ya, jangan main handphone ya. Dengar firman Tuhan, terus harus benar-benar fokus. Yang ketiga, kita fokus misal sewaktu menghadiri misa kudus ini tadi sudah saya katakan, ya fokus ya. Jadi jangan pernah tidak mengucap syukur ya, terutama ketika kita nyanyi beberapa lagu Tuhan kasihanlah, aduh Tuhan kasihanlah kami, itu sudah bersyukur. Aduh Tuhan tuh ngasih aku ya, renung dulu, nggak usah ngomong ke kiri kanan, kita di situ ada Yesus kok. Bersyukur ya. Terus 4, kita harus fokus pada ucapan maupun pikiran yang positif ya, ada. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang lurus, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebangkitan patut dipuji, pikirkan itu. Nah ini fokus. Pikiran yang positif, Filipi 4 ayat 6. Ya, yang terakhir, fokus pada kesehatan tubuh kita. Orang yang hidupnya sehat akan lebih mudah bersyukur. Bukan berarti orang yang sakit tidak bisa bersyukur ya, tapi lebih mudah bersyukur. Makanya itu ketika Anda mengamini Anda ini sehat, ayo bersyukur rek gitu loh. Ya, ojo diem ae. Dan enggak usah demonstrasi di rumah karena bersyukur ini hati terutama. Tapi ketika hati bersyukur, you can senyum. Ya, bisa senyum. Enggak bisa. Ya, tapi saya yakin lah di sini Binoman ini luar biasa. Pasti bisa bersyukur. Haleluya. Ya, oke, sebagai penutup, saudara yang terkasih, faith in Jesus. Orang yang beriman pada Kristus harusnya mereka yang hidupnya penuh rasa syukur. Dan orang tipe ini punya hati yang penuh damai, sukacita dan selalu gembira. Amin saudara. Amin. Ya, jadi meskipun kita susah kita tetap ya. Anda bisa jalan-jalan, elingo. Berapa biayamu jalan-jalan? Berarti aku juga bisa masuk duit ke kasnya gereja untuk aku diberkati nanti bisa masuk dan jalan ke surga. Gitu loh saudara. Ya, jadi kita harus punya selalu pikiran begitu. So, don't worry to be happy. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika hati kita mau tetap bersyukur, maka mujizat Allah pasti terjadi. Ya toh?
hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dari semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan apa? Tuhan senang. God bless you all. Terima kasih. Mari sebelum kolektor, hati yang sukacita akan memberi kolektor yang luar biasa. Haleluya. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu kepada setiap kita. Ketika kami sudah mengerti bahwa in our life, dalam hidup ini, kita harus bisa bersyukur. Dan saya yakin, sepulang dari tempat ini, kami sudah bukan yang tadi ketika kami datang. Kami sudah lebih dibuat mengerti. Bukan kami tadi tidak mengerti, tapi lebih dibuat mengerti. Bahwa dengan bersyukur, maka berkat itu akan melimpahi kita secara lebih luar biasa. Bagi yang sakit saat ini ada 3 orang yang tadi datang sakit. Saya tahu sekarang sudah dijamah dan mengalami perbaikan. Ada 3 di sini yang sakit, 3-nya ibu-ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjamah 3 ibu ini. Dia nanti pulang dengan lebih sehat, lebih segar, dan lebih penuh sukacita. Karena mereka beriman bahwa mereka bisa bersyukur. Terima kasih. Ada 2 orang mempunyai problem tentang ekonomi saat ini hadir. Jangan khawatir, bersyukurlah. Maka engkau akan mendapatkan jalan keluar di ekonomimu. Terima kasih Yesus, 1 orang ada masalah keluarga, engkau diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, luar biasa. Engkau ternyata langsung berperkara pada pagi ini. Roh Kudus menjamah setiap kita. Buka hatimu saudara, biarlah Roh Kudus turun saat ini juga memenuhi hati semua daripada kita di tempat ini. Dan kami boleh benar-benar sekali lagi berterima kasih. Kami mengucap syukur, kami benar-benar percaya bahwa Engkau ada untuk menyelamatkan kita dan memberi kita kehidupan di masa depan yang benar-benar penuh dengan sukacita, dan kami tetap dijadikan anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Semua doa dan harapan itu Tuhan sudah kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, yang bersama dengan Roh Kudus hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. Ku saksikan kebaikan-Mu, sungguh heran dan ajaib, tak ternilai pengorbanan-Mu menyelamatkanku, berikanku hidup. Dosaku, luka-Mu gantikan semua pelanggaranku, tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia. Ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu, karena kasih-Mu layakkan hidupku. Ku sembah Kau Yesus, sungguh darah-Mu tercurah menebus dosa.
kami terus menyembah Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Sembah Kau Bapakku yang mulia, Ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu, karena kasih-Mu layakkan hidupku. Terima kasih Om Han, saya bersyukur Om Han mau memberikan firman-Nya di Pindoman. Terima kasih Debbie. Satu lagi terima kasih Organis. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, yang beberapa waktu yang lalu kita ada kotak APP di belakang itu. Hari ini nanti beberapa dari tim akan menyerahkannya ke Panti Asuhan Santo Yakobus yang ada di Jalan Manuan, Surabaya, dan minggu depan akan kami berikan laporannya dan videonya. Kemudian minggu depan Pindoman bersama dengan Romo Cui dari GYB, Romo Yosef Cui dari GYB dengan tema Syukur atas kasih Kristus. Dan ya yang asli dari China. Terus Romo Joni, KRK-nya Romo Joni tanggal 16 Mei sudah bisa dipesan, yang untuk di Pindoman di IRA di meja di belakang, atau di sekretariat Mbak Deta, atau di semua teman-teman yang bawa tiketnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saat ini kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita mau tutup persekutuan kita pada siang hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami boleh mengucap syukur kepadamu untuk persekutuan doa kami pada pagi hingga siang ini. Kami percaya kami semua yang hadir di tempat ini, itu semua karena Tuhan yang boleh mengundang setiap pribadi yang boleh hadir ke tempat ini. Kami boleh tanggalkan sejenak setiap masalah, setiap urusan rumah tangga dan hal yang lain-lain. Karena kami mau berlari untuk mencari Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk setiap perkenanan-Mu, untuk setiap berkat-Mu. Semua boleh kami rasakan karena cinta-Mu yang luar biasa kepada setiap kami. Engkau memberkati kami secara luar biasa. Terutama pada hari ini kami boleh belajar. Selalu ada mujizat yang terjadi ketika kami belajar untuk bersyukur, sekalipun itu hal yang kecil. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami, Engkau mencelikkan setiap daripada kami yang hadir. Untuk kami belajar bersyukur apapun kondisi kami. Baik kami di dalam kondisi yang baik maupun yang tidak baik. Dalam kondisi kami enak maupun yang tidak enak. Engkau mengajarkan kami, Engkau memampukan kami untuk kami belajar bersyukur. Bukan hanya kami bisa bersungut-sungut, tetapi kami belajar bagaimana kami menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam hal yang kami mungkin sakit sedikit, tapi Engkau memampukan kami untuk kami masih boleh bernafas. Kami boleh berdiri tegak hari ini, itu semua karena cinta dan karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Anjaya yang sudah membagikan firman-Nya di tempat ini. Membagikan sharing-sharingnya yang luar biasa. Kami percaya Engkau memberkati beliau secara luar biasa. Pekerjaannya, kehidupannya, seluruh anggota keluarganya pun kami percaya Engkau berkati. Dan juga untuk semua kami yang hadir di tempat ini, Engkau tidak pernah luput untuk memberkati setiap kami. Engkau memberkati kami satu persatu dan juga Engkau memberkati keluarga besar kami di rumah yang kami tinggalkan. Mungkin saat ini mereka sedang bekerja, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mengangkat kami tinggi-tinggi saat ini memohon berkat daripada-Mu. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan kami boleh terus terima hari ini, esok dan untuk selama-lamanya. Kami percaya tidak akan pernah habis berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Dan biarlah nyanyian pujian, ucapan syukur kami selalu kami berikan hanya bagi-Mu.
Dan biarlah kami mau serahkan Tuhan Yesus seluruh keberadaan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semuanya aspek kehidupan kami. Kami mau persembahkan hanya di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan selalu ada bagi kami di tempat ini, bagi keluarga kami, dan menyertai kami di dalam keseharian kami dan untuk selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu menyertai setiap daripada kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Selamat Paskah, dan biarlah Tuhan Yesus boleh terus memberkati kita dan kemenangan Tuhan selalu ada bagi kita. Kasih-Mu bebaskanku, karya-Mu menopangku. Dalam-Mu ku bermegah, Kau Tuhan kekuatanku. Ku sorakkan kemenangan, ku angkat panji nama-Mu, sebab ku tahu Engkaulah penolonganku. Kau Allah telah bebaskanku, sekarang ku menjadi baru. Hanya Kaulah sumber kemenangan. Oh, Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.